wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul-Hikam Bapak Haji Sulata Ahmad Belias SAG. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDI Darul-Hikam Ibu Herlina SPDI. Yang sama-sama kita hormati para Dewan Guru SD Islam Darul-Hikam, juga yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber kita di siang hari ini, yaitu Bapak Mulyadi SPDI. Beliau sengaja kita undang di acara ini untuk memberikan materi yang insya Allah akan beliau sampaikan nanti. Pertama kali kita sama-sama panjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kesempatan siang ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam acara Lokakarya Peningkatan Kemampuan Guru dengan Pelatihan Tibet. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama mulai acara ini pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat acara langsung saja kita ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan-sambutan. Yang mana sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Lokakarya Peningkatan Kemampuan Guru dengan Pelatihan Tibet. Kepada Bapak Ustaz Sultana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul-Hikam, Bapak Haji Sarta Ahmad Firdaus SAG. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Islam Darul-Hikam Ibu Herlina SPDI. Yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Mulyadi SPDI, dan yang kami hormati juga Bapak-bapak, Ibu-ibu guru SDI Darul-Hikam. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara Lokakarya Peningkatan Kemampuan Guru SD Islam Darul-Hikam dengan Pelatihan Tibet. Sholawat beserta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita sebagai pengikutnya hatta yaumil akhir. Baik, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan guru dengan pelatihan TIPEK. Mudah-mudahan dengan pelatihan ini dapat menambah ilmu pengetahuan kepada kita dan juga wawasan kita, dan juga semoga dengan pelatihan TIPEK ini dapat meningkatkan pengetahuan peserta dalam menggunakan berbagai media pembelajaran dan juga dapat membuat media pembelajaran dengan baik sehingga bisa kita terapkan dalam pengajaran di dalam kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah sambutan dari Ketua Panitia acara lokakarya peningkatan kemampuan guru dengan pelatihan TIPEK. Untuk yang selanjutnya, sambutan yang kedua akan diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Islam Darul Ikam, Ibu Helena SPDI. Dengan segala hormat kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Ikam, Bapak Haji Serta Ahmad Firdaus SAG, dan juga yang saya hormati narasumber kita, ya, Bapak Mauladi SPD, yang alhamdulillah beliau jauh dari Bogor, ya, telah menyempatkan waktunya untuk bersilaturahmi dengan kita semua. Dan juga yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan seperjuangan guru-guru SD Darul Ikam. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan di pagi hari ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua sehat walafiat, dan juga Allah senantiasa memberikan kita semua kesabaran dalam mendidik putra-putri kita semua, dan dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada panutan alam kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat hingga umatnya kata yaumil qiyamah. Baik Bapak dan Ibu guru dan juga rekan-rekan yang saya hormati, hari ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan penerapan pembelajaran inovatif dengan pelatihan TIPEK yang tentunya bertujuan untuk peningkatan kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan proses pembelajaran, yang tentunya tujuannya yaitu ingin anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang kreatif dan aktif, ya, karena salah satu keberhasilan dalam pembelajaran adalah yaitu disusunnya skenario pembelajaran yang menyenangkan di kelas supaya anak itu tidak jenuh. Dan tentunya nanti insya Allah ya, narasumber kita akan memaparkan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan atau yang harus kita laksanakan ketika nanti proses pembelajaran, yang tentunya pembelajaran itu menarik dan menyenangkan. Di sini kita akan menerapkan yaitu untuk TIPEK-nya, ya, pelatihan lokakarya TIPEK-nya. Nanti beliau akan menggali, ya, menggali cara bagaimana sih pembelajaran yang inovatif itu dengan menggunakan IT. Mudah-mudahan pelatihan ini membawa kita semua ke arah yang lebih baik lagi, dan juga mudah-mudahan ilmu yang nanti beliau sampaikan bisa kita terapkan di sekolah kita dan menjadi pembelajaran kita lebih baik lagi ke depannya. Apalagi sekarang di era abad 20 ya. Ya, dan ini semua 21 ya, dan semuanya ini serba menggunakan dengan teknologi, ya. Jadi kita itu harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Alhamdulillah, terima kasih. Demikianlah sambutan dari Kepala Sekolah SD Islam Darul Hikam. Untuk yang selanjutnya menginjak kepada acara inti, dan rasanya sudah tak sabar kita semua untuk mendengarkan paparan-paparan dan ilmu-ilmu yang akan diberikan oleh narasumber yang sengaja diundang di siang hari ini. Tanpa berlama-lama, marilah kita sama-sama dengarkan materi-materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Mulyadi SPDI. Untuk itu dengan segala hormat kami persilakan waktu yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanamil ulumi wal hikam, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw mu'alliman wa la takun khamisan fatahdi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulunal habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikam, Bapak Kiai Sarta Ahmad Firdaus SAG. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya serta dibarokahkan rezeki serta umur dan ilmunya, amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa yang sama-sama kita hormati, yaitu Kepala Sekolah SD Darul Hikam, Ibu Erlina SPDI. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan juga keberkahan dan kehidupannya. Tidak lupa para peserta diklat, para dewan guru SD Darul Hikam, yang mudah-mudahan para guru ini senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan diberkahkan ilmu serta rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita bisa bertemu, bisa bertatap muka dalam rangka loka karya peningkatan kemampuan, ya, dalam rangka loka karya peningkatan kemampuan guru SD Islam Darul Hikam dengan perhatian pribadi. Yang mudah-mudahan apa yang akan disampaikan melalui materi ini senantiasa bermanfaat dan mendapatkan hasilnya, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semuanya selaku umatnya, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Para dewan guru yang sangat saya hormati, tugas kita sebagai guru tentunya adalah sebagai tugas yang paling mulia, ratingnya rating nomor 1 di urutan level manusia. Karena apa? Karena kita dimuliakan oleh Allah melalui Al-Quran dan dimuliakan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya. Di antara motivasi kita
menjalankan visi misi kenegaraan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mudah-mudahan apa yang telah kita perjuangkan untuk anak didik kita senantiasa membawa kebaikan, membawa manfaat khusus bagi anak didik kita umumnya, untuk bangsa, agama, dan negara, sehingga bangsa kita menjadi lebih baik dari segi sumber daya manusianya, baik dari akhlaknya pun daripada ilmunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian di posisi guru paling atas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersabda, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kesimpulannya adalah Allah akan mengangkat derajat orang yang bertakwa dan orang yang berilmu. Dan alhamdulillah kita setidaknya diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sedikit pengetahuan yang bisa diamalkan kepada anak didik kita. Kemudian kita juga bisa melaksanakan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan fatahli. Jadilah pengajar. Dan alhamdulillah posisi pengajar itu menjadikan posisi yang pertama. Ketika kita tidak mampu menjadi seorang pengajar, maka jadilah muta'aliman au muta'aliman, jadilah pelajar. Ketika tidak mampu juga menjadi pelajar, ya tidak sempat waktu dan sebagainya untuk belajar setiap hari, au mustami'an, atau menjadi pendengar. Jadi datang ke tempat ilmu tanpa membawa alat tulis dan sebagainya, kita mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan kita. Tidak mampu untuk mendengarkan, menyempatkan waktu, au muhibban, setidaknya kita menjadi orang yang mencintai terhadap ilmu. Jangan sampai kita menjadi golongan yang kelima, wala takun khamisan fatahlik, maka kita akan menjadi golongan orang-orang yang rugi, yang hancur, yang akan rusak. Dan alhamdulillah posisi kita sebagai guru menjadikan rating nomor 1 urutan profesi. Alhamdulillah. Karena itu mari kita syukuri profesi yang sudah diamanahkan kepada kita ini, yang mudah-mudahan kita memiliki kriteria sebagai guru yang memang bisa digugu dan bisa ditiru. Baiklah, sebelum pada materi inti, banyak sekali model pembelajaran yang pada intinya adalah bisa menerapkan, mentransferkan ilmu sesuai dengan prosedural, ya, entah itu ilmu, entah ketika di dalam sekolah tentunya adalah ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan kurikulum. Bagaimana caranya supaya ilmu tersebut sampai kepada peserta didik kita? Tentunya itu banyak sekali cara, banyak sekali metode agar siswa kita mendapatkan ilmu yang kita transfer. Di sini diantaranya ada model pembelajaran inovatif. Oke. Sudah dijelaskan bahwa posisi kita sebagai pendidik alias pengajar adalah harus benar-benar siap segala macamnya. Yang pertama, siap lahir dan batin. Alhamdulillah semuanya kita siap lahir dan batin, ya. Kemudian memenuhi persyaratan menjadi pengajar yang baik, yaitu memiliki akhlakul karimah, ya. Baik dari segi ucapan, perbuatan, tingkah laku dan sebagainya, yang tentunya guru itu adalah sebagai orang yang menjadi panutan, yang menjadi tauladan. Sebagai istilah guru, pekerjaannya, ucapannya digugu dan ditiru, bukan hanya oleh sebagai siswa, tetapi oleh masyarakat yang luas. Kemudian selain itu, dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi pengajar yang baik, di antaranya adalah kesetaraan dalam pendidikan, yang mana di antara syarat pendidikan untuk menjadi pengajar
di Indonesia minimalnya adalah sarjana S1. Ya, berarti itu menjadikan suatu tuntutan bagi seorang pengajar untuk melanjutkan pendidikannya agar bisa menjadi pengajar atau guru profesional. Dan selain itu usahakan menjadi berpendidikan yang linear. Ketika mengajar PAI berarti ada jurusannya tarbiyah dan seterusnya. Untuk selanjutnya, siap menghadapi stres. Ya, apa stresnya? Karena apa, menghadapi karakteristik anak-anak itu bermacam-macam. Ada yang pendiam banget, ada yang aktif banget, ada yang ngeselin banget. Tentunya itu harus dihadapi dengan santai, ya. S3, santai, serius, sukses. Ya. Kemudian siap, kau tahu kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa itu apa sih yang dibutuhkan siswa? Tentunya kelasnya ikut tinggi tetapi kemampuannya masih di bawah rata-rata. Berarti itu kita sebagai pengajar harus tahu kebutuhan siswanya. Ini masih butuh penanganan khusus untuk belajar baca, ini butuh pengajaran khusus untuk kelas pendidikan, berhitung dan sebagainya. Kemudian sebagai guru juga harus mengetahui, harus menguasai bahan, yaitu salah satu contohnya RPP. Ya. Apa itu RPP? Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita harus bisa menguasai dan memilikinya. Di sini guru-guru sudah bisa membuat RPP? Alhamdulillah. Sudah bisa memiliki RPP? Alhamdulillah. Entah dari manapun, entah bagaimanapun, yang penting kita memiliki RPP sebagai salah satu pelengkap administrasi pembelajaran. Kenapa sih harus ada RPP? Karena RPP itu adalah sebagai bukti bahwa kita telah melakukan pembelajaran pada siswa yang diarsipkan melalui RPP tersebut. Ya. Kemudian kita juga harus menguasai metodologi. Metodologi itu cara bagaimana siswa itu mampu menguasai, mampu menangkap apa yang kita sampaikan kepada siswa. Dan kita pun harus memiliki wawasan kependidikan. Kemudian di antara kriteria menjadi pengajar yang baik, yang pertama adalah cintai mata pelajaran dan tunjukkan pada siswa. Jangan sampai kita mengeluh di depan siswa karena pelajaran matematika misalnya sulit. Terserah pada kalian. Yang penting selesai, yang penting diisi. Nah, berarti tidak boleh seperti itu ya. Kita harus cinta benar-benar mencari solusi bagaimana siswa juga mengerti dan memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian sajikan materi secara menarik, jangan sampai kaku ya. Itu bisa dengan cara praktek, bisa dengan cara keluar ruangan. Nah, intinya jangan membuat jenuh para siswa. Dan selanjutnya ciptakan isu dan tema yang menarik minat siswa, bikin penasaran judulnya. Ya. Yang berhubungan dengan informasi-informasi yang terupdate, bisa seperti itu dibutuhkan. Kemudian ajukan pertanyaan dengan jawaban imajinatif, analisis dan evaluatif. Jadi memberikan pertanyaan kepada siswa yang imajinatif itu memberikan rangsangan kepada siswa pemikirannya yang luas. Ya. Kemudian analisis, menganalisa mana nih satu persatu dari yang kita sampaikan itu bisa tertangkap dan bisa memilah mana yang benar, mana yang salah. Kemudian evaluatif itu artinya berarti kita setelah melakukan pembelajaran bisa mengevaluasi berapa persen siswa yang menguasai, berapa persen siswa yang tidak menguasai, dan target pembelajaran yang kita sampaikan sudah berapa persen dikuasai oleh siswa. Kemudian jadilah pendengar yang baik. Barangkali ketika kita mendapatkan teguran dan sebagainya dari pihak sekolah ataupun apa, itu alangkah baiknya kita tidak langsung berargumentasi alias berdebat, tetapi menjadi pendengar yang baik dan bisa menjalankannya. Kemudian memiliki sense humor, artinya ketika masuk ya ada barangkali
guru ketika masuk kelas saja anak pada ketakutan. Sebagaimana contoh dalam film kartun animasi Ipin Upin, ya, ketika yang datangnya kepala sekolah, bayangannya gede, tinggi, galak dan sebagainya, anak-anak pada gemetaran ya. Ternyata ketika pas masuk di sekolah, kepala sekolah tersebut imut dan lucu, memiliki humor ya. Itu diantaranya. Kemudian memberikan perhatian kepada siswa. Nah, jadi apa perhatiannya? Minimal ditanya, ya, ditanya satu persatu itu mendapatkan perhatian. Ada yang nangis, kenapa dia nangis dan sebagainya, itu berarti ada perhatian dari guru kepada siswanya. Selanjutnya mendorong berpikir rasional, kritis dan kreatif. Kita menjadikan tuturi handayani berarti ya. Mendorong tuturi handayani ingat sok sungtulodo ing madio mangun kaso tuturi handayani. Nah, tuturi handayani itu adalah asumsi daripada sebagai guru, mendorong bagaimana siswa tersebut mau berpikir kritis rasional ya. Kemudian selalu siap membantu siswa kapanpun, baik di kelas maupun ketika di luar kelas. Nah, kemudian memberikan penilaian yang adil, itu juga termasuk salah satu kriteria pengajar yang baik. Bagaimana penilaian yang adil? Tentunya kita tahu sesuai dengan kemampuannya. Wah, ini mah sering ngasih amplop gede nilainya ya, itu berarti sifatnya subjektif. Kemudian ada lagi model pembelajaran inovatif, itu berorientasi pada pembelajaran. Ada dimensi kognitif. Apa itu kognitif? Itu potensi intelektual. Kemudian dimensi proses kognitif, berarti bagaimana cara menumbuhkan intelektualitas pada peserta didik. Kemudian adanya keterampilan berpikir, jadi bisa memecahkan masalah sendiri oleh siswanya masing-masing. Kemudian berpikir rasional, kritis, problem solving. Dan yang akan kita praktekkan pada hari ini adalah model pembelajaran technological, pedagogical, and content knowledge, atau istilah TPEC. Baik, sudah siap dengan materi TPEC? Sebelum kita lanjut ke TPEC, ya. Ada yang ditanyakan mengenai kriteria guru? Alhamdulillah, cukup ya. Barangkali ada yang ditanyakan tentang masalah dunia pendidikan, kriteria dan sebagainya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada materi TPEC ya. Oke, apa sih TPEC? Oke, TPEC singkatan dari T-nya teknologi, K teknologika, P-nya PD pedagogikal, A-nya N kata sambung, C-nya konten, K-nya knowledge. Nah, untuk memahami istilah TPEC, tentunya kita harus memahami satu persatu daripada istilah kata tersebut. Ya. Tanpa kita memahami arti ataupun definisi, tentunya kita akan kalang kabut memahami istilah-istilah abad 21 ini ya. Yang mana memang istilah ini berkembang pada abad 21 ya. Kenapa? Karena guru menjadikan tuntutan harus harus memiliki keterampilan, pengetahuan, baik itu pengetahuan secara pribadi maupun pengetahuan dengan dipadukannya ilmu teknologi. Nah, pengertian TPEC per kata. Yang pertama adalah teknologi. Apa sih teknologi? Teknologika itu diambil dari kata teknologi, arti teknologi. Sebagaimana yang kita pernah
teknologi itu adalah alat bantu yang memudahkan pekerjaan manusia. Menurut para ahli, teknologi itu diartikan sebagai seluruh sarana dan prasarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan juga kenyamanan hidup manusia. Sebagaimana pada zaman dahulu, ya, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana sangat terbatas. Dulu tidak ada istilah kapur, tidak ada papan tulis, tidak ada buku. Ya, pada tahun kurang lebih tahun 40-an ke sana, alat ataupun media pembelajaran hanya menggunakan sabak. Tahu sabak? Sabak. Tapi sekarang sabaknya sudah zaman digital ya. Sabak. Jadi tulis, ya, apa yang disampaikan oleh guru ditulis. Ketika sudah tidak cukup langsung dihapus, dan luar biasanya pada waktu itu langsung bisa masuk. Luar biasa, masya Allah. Karena apa? Di antaranya barangkali belum banyak pengaruh yang mempengaruhi psikologis anak, karena fokus pada pembelajaran. Kemudian maju ke era abad modern dikit, alhamdulillah alat tulisnya lebih lengkap lagi, ya. Hanya menggunakannya pada waktu dulu bukan whiteboard tetapi blackboard alias papan tulis hitam dengan menggunakan alat tulisnya adalah sebagai kapur. Kapur, ya. Cara remote, pengalaman guru tanya, rencana tepuk tangan dan sebagainya. Hidung memakai baju hidung, pakai kapur otomatis skala otot. Dan sekarang perkembangannya dari blackboard menjadi whiteboard, ya. Yang mana alat tulisnya bukan lagi kapur tulis tetapi menggunakan spidol, lebih bersih dan sebagainya. Dan abad 21 ini tentunya adalah teknologi semakin maju, bukan hanya papan tulis tetapi dibantu dengan alat display, entah itu perangkatnya berupa komputer maupun infocus. Infocus termasuk apa? Termasuk alat display, penampilan pembelajaran, perangkat pembelajaran. Oke, itu diantara teknologi wabil khusus untuk di dunia pendidikan. Sebagaimana zaman dulu di dunia pertanian pun sedikit melenceng. Dulu petani membajaknya menggunakan hewan, sapi, kerbau dan sebagainya. Tetapi sekarang teknologinya modern, menggunakan traktor yang lebih cepat dan lebih efisien waktunya. Betul? Nah, demikian juga guru, ya. Otomatis harus bisa menguasai teknologi yang dibutuhkan saat ini. Apa itu teknologinya? Berupa perangkat komputer, laptop, handphone, itu menjadikan salah satu sarana pembelajaran. Kemudian P-nya, P itu adalah pedagogi. Apa sih pedagogi? Istilah yang lebih cepatnya pedagogi itu kemampuan taktik mengajar, ya. Kemampuan gaya pembelajaran, strategi belajar itu bagaimana? Nah, di situ adalah pedagogi yang dimiliki oleh guru tentunya. Kemampuan yang dimiliki oleh guru bagaimana caranya menerapkan pembelajaran, menerapkan ilmu kepada siswa dengan berbagai macam cara. Yang penting siswa bisa menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian N-nya itu ada kata-kata sambung, ya, dan kemudian C-nya adalah konten. Apa sih konten yang dimaksud? Konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Itu konten. Sebagaimana di laptop memiliki konten, ya, laptop komputer. Kontennya apa? Yang sering digunakan untuk dunia Office atau dunia kantor, yaitu Microsoft Office. Kemudian ada lagi konten berupa alat untuk internet dan sebagainya, ya. Kemudian K-nya, ya, TPEC. K-nya yaitu knowledge, adalah artinya pengetahuan. Knowledge asal katanya dari know. Know artinya tahu, tambahan lain berarti menjadi pengetahuan. Artinya sama dengan science, ya, pengetahuan. Nah, berarti kesimpulannya adalah TPEC itu apa sih?
Jadi tipek itu apa? Tipek itu adalah pengetahuan yang dibutuhkan seorang guru untuk dapat menggunakan teknologi dengan tepat, yang disasarkan pada analisis karakter materi dan analisis pada aspek pedagogi. Ya. Jadi kebutuhan guru, ya, tipek itu pada intinya kebutuhan guru untuk dapat menggunakan teknologi. Kita bisa menggunakan komputer, kita bisa menggunakan infocus, kita bisa menggunakan handphone dengan cara yang baik dan benar tentunya. Ya, kan berarti itu merupakan salah satu tuntutan bagi guru untuk bisa memahami, mengoperasikan perangkat pembelajaran berupa teknologi, komputer, dan lain-lain. Oke, hasil yang diharapkan dari lokakarya tipek ini apa? Yaitu yang pertama, harapan yang pertama adalah bisa mengoperasikan komputer, laptop, handphone, infocus dengan benar. Bagaimana? Sudah bisa mengoperasikan? Minimal bagaimana kita tahu cara menghidupkan komputer, ya. Di antaranya, cara menghidupkan komputer, powernya itu berbeda-beda posisinya. Ada yang di atas, ada yang bersatu dengan tombol, ada yang di pinggir, dan sebagainya. Ya, kita tinggal mencari tahu. Ada spidol. Nah, untuk mengetahui di mana posisi power untuk menghidupkan, kita tinggal mencari logo seperti ini. Berarti di mana-mana ada logo seperti ini tandanya adalah power untuk menghidupkan perangkat, baik handphone maupun laptop. Yang kedua, hasil yang diharapkan dari lokakarya tipek ini adalah mencari tahu cara penggunaan perangkat dan konten pada media elektronik. Ya. Mencari tahu penggunaan perangkat. Nah, setelah bisa menghidupkan, kita harus tahu bagaimana mengoperasikannya. Ya. Nah, salah satu contoh untuk selanjutnya itu mampu memanfaatkan konten-konten yang ada pada media elektronik seperti Microsoft Office. Ya. Orang tahunya bukan Microsoft Office, tahunya adalah Word, Excel, PowerPoint. Padahal itu merupakan bagian daripada Microsoft Office. Microsoft Office itu kinerjanya begitu banyak. Ya, salah satu contoh yang paling populer, yang paling sering kita gunakan yaitu Microsoft Office, Microsoft Word. Untuk apa Microsoft Word? Untuk surat menyurat. Ya, fungsinya Microsoft Word sebagai surat menyurat, kemudian membuat RPP dan sebagainya. Kemudian di dalam Microsoft Office ada lagi untuk pendataan, itu menggunakan Microsoft Excel. Nah, Excel itu fungsinya untuk pendataan, jenisnya hitung-hitung dan sebagainya, itu digunakan Microsoft Excel. Dan ketika kita buka dari setiap aplikasi, dari setiap konten Microsoft itu begitu banyak menu atau penggunaan menu yang belum kita ketahui, betul? Oke, nanti kita akan praktek sedikitnya mengenal tentang Microsoft Office. Kemudian ada lagi yang populer yang sering kita manfaatkan adalah PowerPoint. Fungsinya apa PowerPoint? Untuk menyajikan data, dipresentasikan, ya. Nah, itulah diantara kebutuhan guru yang diharapkan bisa minimal tahu bagaimana cara menggunakan PowerPoint. Selain PowerPoint ada Microsoft Tool, ya. Ada lagi Microsoft, ya, ada membuat kartu nama dan sebagainya. Sebetulnya tidak perlu jauh-jauh ke Corel Draw dan sebagainya, termasuk untuk mengedit video, mengedit foto juga masih ada di Microsoft Tool. Ya. Salah satu contoh guru juga dituntut harus bisa mengedit foto. Ya. Tidak perlu jauh-jauh, ternyata di Microsoft Office ada di antaranya ada Paint, ya, dan sebagainya. Nah, itu di antara. Kemudian selain Microsoft Office, ya, karena kebutuhan di dunia internet, kita harus bisa memanfaatkan aplikasi internet. Aplikasi internet itu banyak, ya.
Tapi yang sangat populer dan yang sangat kita kenal, sudah sering kita gunakan adalah aplikasi Google Chrome. Padahal bukan hanya Google Chrome. Ya, selain Google Chrome ada bawaan Microsoft Word tetapi tidak banyak digunakan, yaitu Microsoft Explorer. Ya, itu fungsinya adalah untuk internetan juga. Kenapa kalah? Nah, itu ada di sisi lain. Kenapa kalah oleh Microsoft, oleh Google Chrome? Karena penyediaan yang di konten-konten yang disajikan oleh Google Chrome itu lebih banyak daripada Microsoft Explorer. Ya, salah satu contoh silahkan nanti dipraktekkan dalam pencarian gambar dan sebagainya. Di Microsoft Explorer itu sangat terbatas sedikit, tetapi ketika kita cari di Google itu lebih banyak. Ya. Kemudian selain Google Chrome ada lagi Mozilla Firefox. Itu juga sama fungsinya untuk internetan. Ya. Selain Mozilla Firefox ada juga Opera, ya Opera Mini. Ya. Kemudian ada lagi YouTube. Nah, ini semua merupakan konten-konten yang dibutuhkan oleh pendidik di abad 21. Harus bisa memanfaatkan Microsoft Office, harus bisa memanfaatkan aplikasi internet, harus bisa memanfaatkan aplikasi yang berbasis Android yang ada di Play Store. Ya. Jumlahnya jutaan aplikasi yang disediakan oleh Android. Ya. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan kita sebetulnya di situ ada semua. Ya. Di Android Play Store. Oke, barangkali untuk teori TPEC sudah dianggap cukup. Ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan yang berhubungan dengan TPEC? Nanti kita langsung ke session praktek. Ya, sebagaimana tadi yang ini, yaitu bisa mengoperasikan komputer. Ya, khawatirnya guru dan hikam masih ada yang gaptek tidak tahu cara menghidupkan komputer. Itu ya, dengan adanya pelatihan ini mudah-mudahan tidak ada lagi hal yang seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Oke, kembali kita ke praktek. Sudah bisa menyalakan komputer? Sudah. Alhamdulillah. Sudah bisa mengoperasikan komputer? Sudah. Ada permasalahan di dalam komputer. Salah satu contohnya, Pak, bagaimana nih touchpad-nya tidak berfungsi sedangkan mouse juga belum ada? Apakah ada solusi? Tentu ada, ya. Baik, silakan dibuka. Sekarang saya akan memberikan solusi ketika komputer atau laptop tidak memiliki touchpad. Apa itu touchpad? Nah ini ya, bagian yang kita pegang untuk menggerakkan kursor itu namanya touchpad. Perangkat eksternalnya adalah mouse. Mouse sekarang ada dua jenis, ada mouse yang pakai kabel dan ada mouse yang tidak pakai kabel. Ini yang lebih canggih. Oke, baik, sudah dibuka. Ya, bagaimana kita mau masuk ke Microsoft Office tanpa menggunakan mouse? Yang pertama kita tekan logo Windows. Ya, ini, bentar. Windows. Oke, logo Windows. Logo Windows di keyboard ada logo Windows, ada? Ya, silahkan ditekan logo Windows. Logo Windows, ya, logo jendela. Oke, sudah ditemukan? Sudah. Ditekan. Nah, ditekan. Benar sudah ikut kembali. Oke, siap? Ini simulasi ya. Jadi tidak langsung ke PowerPoint. Jadi kita itu menghadapi masalah. Ya, pasti yang namanya perangkat ada aja masalah. Di antaranya yang kecil
mouse-nya hilang, touchpad-nya tidak berfungsi, ya. Yang pertama tekan Windows akan timbul seperti ini. Sudah? Kemudian gunakan menu tombol tab. Nah, ini adalah perjalanan dari tab, ya. Yang kita harapkan terus seperti itu. Nah, kemudian kita gunakan tombol up down, ya, up down. Kita gunakan yang down ke bawah. Cari Microsoft Office. Oke. Nah, Microsoft Office. Yang mana? Ini, ya. Tekan enter. Nah, inilah konten. Nah, konten atau aplikasi yang disediakan oleh Microsoft Office itu begitu banyak, ya, begitu banyak. Oke. Di Microsoft Office begitu banyak. Ini adalah sajian yang bisa membantu atau teknologi yang bisa membantu pekerjaan kita, ya. Ada Microsoft Access. Sudah pernah menggunakan Access? Access itu perpaduan antara Excel, PowerPoint, dan Word itu ada di Access. Tapi sekarang dulu ada yang namanya Laprec, kemudian Dynabos menggunakan Access. Ini berbasis seperti web, ya. Kemudian ada lagi database. Nah, ini untuk membuat database. Ini salah satu di antaranya database yang digunakan untuk perangkat Access. Kemudian ada lagi Excel, ini untuk pengolahan data. Kemudian InfoPath Designer, ini adalah salah satu untuk mendesain, ya, kebutuhan. Kemudian Lens itu jenis sinkronisasi, ya, antara perangkat yang ada di kita langsung disimpan di akun Microsoft. Sudah punya akun Microsoftnya? Nah, bukan hanya di Google, ternyata akun Microsoft juga ada. Ya, alhamdulillah saya udah punya, ya. Mulai dari Hotmail. Ujungnya bedanya dengan Gmail seperti apa? Kalau Gmail @gmail, sedangkan untuk Microsoft Hotmail. Kemudian ada lagi, nah ini Office Language Preference. Jadi tampilan Office kita itu mau bahasa apa? Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Sunda, mau bahasa Arab, ya, tampilan secara keseluruhannya. Yang kita tahu tampilan dalam Microsoft Office kita adalah bahasa Inggris, save, insert, play, layout, dan sebagainya. Ada? Ya, ada, ya. Nanti tinggal ditambahkan bahasa, ya, prosesnya ada. Kemudian selanjutnya nih, langsung saja kita ke, ini ada PowerPoint, ya. Kita menuju PowerPoint, ya, tinggal, ya, nah, dilanjutkan. Ceritanya tidak menggunakan mouse atau touchpad, oke? Kita buka dulu Microsoft Word, ya, Microsoft Word. Nah, karena ini menjadikan pengetahuan dasar dunia teknologi komputer berupa software itu harus minimal bisa mengoperasikan aplikasi Word. Silahkan dibuka, kita contoh cara cepat mengedit. Salah satunya adalah mengedit RPP. Silahkan dibuka RPP yang masih nama orang, ya. Oke, itu diantara Microsoft Office Word. Kemudian nih, ini yang dasarnya aja. Oh iya, nah setelah terbuka ini kan ceritanya nggak berfungsi. Bagaimana keluar aplikasi? Mengeluarkan aplikasi tersebut itu dengan cara tekan ALT, kemudian tekan F4, maka keluar. Silahkan dipraktekkan. Keluar dari aplikasi, tekan ALT, kemudian tekan F4. Bisa?
Keluarin ALT F4, keluar ya. Oke, ini keluarin, silahkan tekan ALT, klik F4. Berbarengan. ALT ditekan, jangan dilepas, ALT dulu. F4 yang ini. Iya. Tekan dulu ALT-nya. Ini mah F5 Ibu. Ya. Nih ALT F4. Nah, ya. Nah, seperti itu. Mau mengeluarkan dari ini sama tuh, ALT F4. ALT F4. Ya. Ada yang belum bisa mengeluarkan aplikasi tanpa menggunakan mouse atau touchpad? Sudah ya? ALT F4. Oke, sekarang kita masuk ke PowerPoint. Yuk, kita tekan lagi Windows, logo Windows. Ya, tekan Windows. Kemudian tekan Type. Nah, sampai ada di barisan tengah. Kemudian gunakan tombol backdown. Dia ada di Microsoft Office. Silahkan buka PowerPoint. Nah, ini PowerPoint. Tekan Enter. Nah, minimal pengetahuan dasar tentang PowerPoint. Nah, di sini kita tinggal memilih desain atau model yang mau dipakai yang mana. Untuk yang ini adalah blank, ya, putih dasar. Silahkan kita menggunakan model yang mana sesuai selera. Misalkan saya mau memilih yang ini nih, yang kedua, ya, tanpa menggunakan mouse, ya, tinggal, oke, di situ masih ada pilihan lagi, ya, tinggal dipilih, ya, tinggal ditekan create, enter create-nya, oke, maka siap, oke. Setelah itu kita ketikkan titel atau judul. Judulnya apa? Misalkan judulnya adalah diklat, salah satu contoh. Ya, bisa diblok, diketengahkan, kemudian di bold, kemudian jenis huruf silahkan gunakan sesuai selera. Ya, itu banyak jenis hurufnya. Ya, salah satu contoh. Kemudian agar lebih menarik lagi, ya, penampilan. Nah, penampilan supaya tulisan itu hidup, tinggal pilih animation, ya, animation. Ya. Ketika tidak ada itu tinggal pakai tab dan sebagainya, ya, animation. Memang repot kalau tidak ada mouse. Animation, pilih animasinya, contoh. Kemudian ada contoh yang ini. Nanti tinggal dipilih mana suka, ya, sesuai selera. Banyak pilihannya. Nah, untuk kecepatan durasi di sini ada duration, tinggal dipilih durasinya. Untuk lebih banyak lagi tinggal diklik bawahnya. Nah, di sini ada banyak pilihan jenis tulisan bergeraknya, ya, lebih banyak. Oke. Salah satu cara misalkan dipilih zoom, berarti nah seperti itu, ya. Nah, jadi bergerak tulisannya, maka si anak tidak jenuh ketika kita belajar dengan menggunakan PowerPoint. Oke. Selanjutnya di sini tinggal diketik materi yang akan disampaikan, bebas, ya. Kemudian untuk menambahkan, nah, untuk menambahkan objek, tekan menu home, kemudian pilih new slide, dipilih new slide. Nah, di situ subjudul dan selanjutnya di sini bisa ditambahkan. Di sini bisa ditambahkan teks, foto,
Di sini bisa ditambahkan teks, ya, atau bisa ditambahkan table, bisa ditambahkan gambar, bisa ditambahkan link, dan juga bisa ditambahkan video. Ya, di sini. Ya, jadi tidak copy langsung foto, di kopas di sini, tapi pilih salah satu menu yang ada di tengah-tengah ini. Contoh misalkan kita mau memasukkan video misalkan, ya. Nanti, nah ini picture gambar, yang ini online picture, berarti ini nanti langsung connect dengan internet. Kemudian yang ini video. Di sini Pak nggak ada Pak. Nggak ada pilihan. Gak ada pilihan. Jadul kali ya. Tadi kan Windows berapa? Mana? Nah, tanyain. Oke. Oh, cari dulu. Ya, ini cara menghapus tinggal diklik kanan, kemudian delete slide. Oke, tambahkan misalkan. Nah, sini ada. Ya, ya. Di sini ini untuk table, ini untuk grafik, kemudian ini untuk surat grafik. Terus oke, sama-sama. Baik. Yang mana kamu? Ya, kita Jadul. Ini Microsoft Office 2007. Apakah bisa? Coba ditambahkan dulu. Ya, ditambahkan dulu. New slide. Ini ada. Ada yang berarti kan ngapain? Ya, ada ya. Ada. Ya, mana? Kenapa? Macet, tidak bisa keluar. Ya. Oke. Keluar dulu. Ya, ini agak keras ininya, ya. Mau pilih yang mana? Yang ini. Oke, pilih create. Dua kali double klik. Nah, ini untuk subtitle tidak bisa menambahkan video, ya. Kemudian, nah, menambahkan. Nah, ini, ya, di slide yang pertama tidak bisa menampilkan atau menambahkan foto, video, dan sebagainya. Oke. Mau tanya, kalau misalnya aku masukin video di PowerPoint kita bisa melakukan belakangnya nggak? Untuk di PowerPoint tidak bisa. Itu nanti kita masuk ke, ya. Untuk PowerPoint itu tidak bisa mengedit video. Jadi kapasitas PowerPoint ini hanya bisa untuk memasukkan video, tapi bisa juga membuat animasi. Nanti bisa dikonvers dari tampilan ini, bisa dikonvers menjadi video. Ya. Salah satu contoh, yuk memasukkan video, kita klik videonya nih, insert video. Kita gunakan work offline, ya, work offline. Kita cari video yang kita punya di mana, terserah, ya, adanya di mana ya video ya. Sebentar. Dan langsung klik itu. Ya. Oke, salah satu contoh video. Ini salah satu contoh video senam. Oke, tinggal di insert. Oke, maka tampillah video. Oke, seperti itulah. Nah, kemudian untuk menampilkan, ketika kita pas presentasi, bagaimana menampilkannya supaya tidak terlihat pinggiran-pinggiran
menu yang ada di PowerPoint, yaitu menggunakan berat. Oke, nah tinggal dipilih ini nih ya di bawah. Ini adalah untuk presentasi. Ini videonya gede sehingga. Nah, bagaimana ketika mengalami masalah seperti ini? Ya, yang pertama tunggu, ya rajin menunggu, sabar menanti. Selanjutnya ketika masih udah lama masih seperti ini, masih blank seperti ini, non responden, berarti kita langsung keluar dengan menggunakan ALT F4. Ya, nanti, ketika ditekan ALT F4, maka di situ ada restart the program, ada close the program. Ya, itu ada pilihannya. Jadi kalau langsung kita keluar tinggal close program. Ya, solusinya adalah ALT F4. Baik. Nah, itu untuk konten yang disajikan oleh Microsoft Office. Ya, taruh. Selanjutnya tadi, ya, kebutuhan guru diantaranya harus bisa masuk internet. Oke, kita lanjut. Nah, itu untuk bahan seorang pengajar yang diharapkan tadi. Yang pertama yaitu mengenal Microsoft Office. Sudah mengenal Microsoft Office? Ya. Alhamdulillah. Kemudian mengenal aplikasi internet. Ya, aplikasi internet hanya di sini yang saya pasang. Tidak semuanya populer, yaitu diantaranya Google Chrome. Ya, sudah punya Google Chrome? Ya. Ada lagi yang bawaan Microsoft. Yang bawaan Microsoft yaitu Microsoft Edge, sekarang yang dulunya adalah Microsoft Explorer. Ya, sekarang Microsoft. Ini Mozilla. Mozilla itu punyanya Bawaan bukan? Mozilla bukan bawaan. Semacam Google Chrome, hanya Ada lagi ini. ada Bing dan sebagainya. Yang huruf E itu apa? Huruf E? Explorer. Ya, Explorer. Explorer punya Itu bawaan. Microsoft. Ya. Oke, kita masuk ke internet. Semuanya ada WiFi. Silakan gunakan perangkat WiFi. Perangkat WiFi untuk pengaktifannya ada di bawah. Ya. Nah, silakan diaktifkan. Bisa otomatis. Ya, kalau misalkan digunakan suatu saat, tinggal dikonekkan. Baik. Nah. Bisa internet. Oke, masuk ke internet Google Chrome 11.27, sedikit lagi waktunya. Nah, di sini banyak sekali, ya. Di sini banyak sekali ilmu, banyak sekali. Pokoknya apapun yang kita inginkan bisa dicari melalui Google ini. Betul. Ya, salah satu contoh kita mencari media pembelajaran berupa PowerPoint. Ya, salah satu contoh pahlawanku. Berarti tinggal ngetik di sini pahlawanku. Nah, ini berarti materi pahlawanku. Tinggal ujungnya pakai PPT. Ya. Maka otomatis nanti yang akan disajikan oleh Google berupa PowerPoint, dan kita tinggal mengedit saja, menyesuaikan. Ya, minimal 6 orang lain dibuat oleh kita sendiri. Cuma skip ya. Oke. Nah, maka tampilan nih di sini ada nih, ya. Nah, ini berupa PowerPoint. Jadi lebih cepat katakan ketika kita tidak sempat membuat, tinggal mencari bahan-bahan dari Google tersebut yang langsung berupa PowerPoint. Ketiknya PPT. Ketika mencari berupa Word berarti Word.
Ketika mencari Excel dan sebagainya, maka akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu untuk masuk ke internet, wabil khusus Google Chrome. Kemudian hal lain yang diharapkan dari hasil pelatihan ini adalah bisa memanfaatkan aplikasi yang berbasis Android. Ya, yuk kita pegang handphone kita. Ya, di sini banyak sekali ilmu. Ya, ketika kita menggunakannya dengan bijak, sebetulnya bukan hanya merusak, tetapi banyak juga ilmu yang bisa kita dapatkan di handphone ini. Ya, hampir sama dengan komputer. Apa yang bisa di komputer sekarang sudah bisa melalui handphone. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Ibu Faridah ya, bagaimana apakah PowerPoint bisa mengedit video atau latar belakang video? Ini untuk di PowerPoint tidak bisa. Maka untuk bisa mengedit latar belakang video itu bisa digunakan aplikasi edit video yang saya gunakan dan menurut saya itu yang paling efektif, yaitu aplikasi KineMaster. Ya, KineMaster. Silahkan cari di Google Play. Nanti masuk cari KineMaster. Ya, nanti di lain waktu insya Allah akan diberikan teknik pengeditan video. Tapi diantaranya untuk mengedit latar belakang di video tersebut, maka latar belakang yang digunakan harus satu warna, tidak boleh warna-warni. Salah satu contoh di sini sudah kami buatkan ya di channel YouTube. Iya, macet komputer naik. Ya. Oke, ini sesi yang terakhirnya. Salah satu contoh, contoh yang sudah jadi. Salah satu contoh.
Channel M Soleh tuh ada. Nah, ini ada nih. Ya, salah satu contoh video yang dibuat, yang diubah latar belakang. Siapa lu? Oke. Ada di situ loh. Nah, ini salah satu contohnya. Ini adalah salah satu contoh video yang diedit latar belakangnya. Itu bisa memanfaatkan aplikasi KineMaster. Bisa? Caranya? Nah. Oke. Caranya sudah di-download aplikasi KineMaster? Sudah. Sudah? Oh, untuk tetap bikin aja. Kita perlu waktu. Oke. Nah, ini salah satu video yang kita bikin. Ya, padahal ini latar belakangnya adalah hijau. Maka ini bisa diubah latar belakangnya. Latar belakangnya bisa menggunakan video, bisa menggunakan gambar dan sebagainya. Hasilnya seperti ini. Dan ini adalah salah satu contoh yang dihasilkan dari aplikasi KineMaster. Ya, nanti karena sebentar lagi zuhur, insya Allah setelah zuhur kita akan mempelajari bagaimana mengedit video, ya, bagaimana mengedit video menggunakan aplikasi KineMaster yang ada di Play Store. Demikian dari saya yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya menambah pengetahuan dan bisa bermanfaat. Amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah